Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan sama-sama melihat, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah terkait dengan hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Boleh dibilang sederhana, tetapi juga boleh dibilang penting agar ibadah sholat yang kita lakukan benar-benar terjaga proporsional sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dibolehkan di dalam sholat? Yang pertama, menangis. Bapak Ibu ada yang pernah lagi sholat menangis? Boleh. Baik menangisnya karena memang ada sesuatu yang dirasakan luar biasa sakit, tak tahan dia sampai nangis umpamanya. Boleh juga, dan apalagi kalau menangisnya itu karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud boleh menangis. Dan menjadi sangat rasional sekali kalau ada seseorang yang sedang sholat atau kita lalu menjadi dekat kepada Allah. Rasa dekat kepada Allah itu yang mengajak diri kita, siapa saja, untuk mengakui rasa dosa dan kesalahan. Maka kemudian tak terasa dia menjadi menangis. Bahkan andai kata saja ditanya kenapa nangis, tidak tahu, dia nggak bisa jawab. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dulu saat pergi haji banyak yang menangis. Ketika di Raudhah menangis, ketika di Arafah menangis, di Multazam menangis, dan lagi berdoa di hadapan Ka'bah sujud nangis. Pertanyaannya, kenapa nangis? Saya masih yakin tidak ada yang bisa jawab. Saya tidak tahu kenapa saya menangis, kenapa kita menangis. Ternyata boleh jadi kalau ditelusuri, jawabannya adalah karena mendapatkan nikmat dari Allah yang terbesar dari sekian yang besar. Apa nikmatnya? Nikmat adalah beban. Karena itu adalah amanah. Bukan cuma harus dijaga, tetapi juga disampaikan. Saya ulangi, nikmat adalah beban. Apapun nikmat yang tergambar di dalam diri kita, hakikatnya adalah beban. Dan dalam hidup ini tak ada yang bukan nikmat. Semuanya adalah nikmat. Pada saat bahwa nikmat adalah anugerah terbesar dari sekian yang besar, lalu kemudian beban diilustrasikan sebagai physically itu nikmat, maka diri kita tak mampu memikul. Kalau ada anak kecil kakinya ketiban botol aqua yang kosong, tidak menangis karena ringan. Kekuatan pada dirinya itu melebihi
beban yang dia terima. Nggak apa-apa tuh. Coba anak kecil kejepit pintu, nangis apa enggak? Nangis. Kenapa? Kekuatan yang ada pada dirinya tidak lebih besar ketimbang jepitan pintu sebagai beban. Oleh karena itu, ketika jamaah haji, barangkali juga kita menangis saat di Raudhah, saat di Multazam, saat wukuf di Arafah, dan itu adalah nikmat adalah beban, maka memang tak ada rasionalisasi yang lebih tepat kecuali karena menerima anugerah yang luar biasa, diri kita tak mampu, maka menangis. Apa anugerah yang luar biasa itu? Yaitu rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh direnung-renungi. Kalau dulu pernah di sana menangis, yaitu rasa dekat, seolah-olah tak ada hijab dengan Allah. Kurang lebih seperti itu. Kenapa nangis? Karena berat. Dekat dengan Allah adalah nikmat terberat. Tapi pelajaran pentingnya adalah kalau memang itu pernah dialami oleh setiap kita saat di tanah sucinya, lalu kita menangis, apa kita disuruh dekat oleh Allah hanya saat di tanah suci saja? Gitu kurang lebih. Tanya. Maka jawabannya dipastikan pengalaman spiritual namanya nangis karena diberikan rasa dekat oleh Allah saat di tanah suci, seolah-olah disuruh oleh Allah bawa pulang sebagai oleh-oleh. Baru kemudian kita jaga itu nikmat, maka tak menutup kemungkinan saat kita sholat juga teringat lalu menangis, gitu kurang lebih. Masuk kita pada bab boleh apa enggak lagi sholat menangis dengan ilustrasi kayak tadi. Jawabnya boleh, yaitu justru masuk di dalam salah satu hal-hal yang dibolehkan menangis. Iya. Yang kedua, menoleh. Baik menangis maupun menoleh dan lain-lain setelahnya itu sebenarnya tanpa harus dijelaskan oleh fikih juga kita udah bisa menduga menoleh yang bagaimana. Menoleh yang memang tidak bisa dihindari, harus menoleh. Dalam hal apa itu? Pertama, masuk di sini konsep prinsip ajaran Islam. Di antaranya 5 prinsip ajaran Islam. Yang pertama harus dipertahankan, maksudnya yang pertama ad-din, agama. Yang kedua akal. Yang ketiga jiwa. Yang keempat harta. Yang kelima nama baik. Ketika 5 prinsip dalam Islam dipertahankan lalu mati, maka matinya syahid karena agama, karena akal, karena jiwa, karena harta, dan karena nama baik. Kita sholat, tetapi ada hal-hal yang mengancam jiwa. Umpamanya perlu nengok. Itu dia, menoleh, boleh. Jiwa dimaksud bukan jiwa kita saja. Seorang ibu, seorang ayah lagi sholat, ada anak kecilnya yang bisa merangkang. Wah, kalau dibiarkan ini dia jatuh, umpamanya, dan membahayakan. Boleh kita menoleh. Boleh kita menoleh. Bahkan lebih dari itu, tahu prinsip dalam sholat, yaitu gak boleh lewat di depan orang sholat. Gak bolehnya kalau menurut hadis, menurut agama,
itu luar biasa dahsyat. 40 hari, 40 malam itu ibadah tak diterima. Coba bayangkan, jangan sembarangan itu. Maka ketika ada orang lewat di depan kita sedang sholat, kita boleh halangi, kan bergerak, ya. Apalagi ini secara eksplisit memang disebut menoleh. Insya Allah nanti Bapak Ibu punya pengalaman menoleh lagi sholat. Sholat harus menghadap kiblat. Maka secara prinsipal yang menghadap kiblat itu bukan muka loh. Bukan muka. Yang paling prinsip dan gak boleh berubah. Apa itu? Dada. Kalau sekedar nengok begini kan muka. Boleh, tidak membatalkan sholat. Tapi dengan catatan, karena ada kebutuhan. Dihubungkan dengan prinsip yang tadi. Kalau saja dada yang sambil yang menoleh, itu yang membatalkan sholat. Oleh karena itu agak melebar sedikit kasus real. Ada beberapa masjid karena penemuan ilmiah, beberapa masjid kiblatnya harus sekian derajat ke sebelah kanan. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ini enggak termasuk. Istiqlal tak termasuk. Waktu itu masih imam besarnya almarhum Mustafa Yaqub. Ketika itu muncul bahwa pada jam sekian matahari persis di atas Ka'bah, maka seluruh Indonesia dihimbau untuk menyesuaikan kiblat. Ada yang memencongkan apanya itu? Sejadahnya, ya. Pertanyaannya, seharusnya dimencongkan menurut penemuan ilmiah tadi, dan memang betul secara rasional, ya betul tidak? Terus ada yang tidak dimencongkan. Pertanyaannya, yang tidak dimencongkan sah apa tidak? Siapa yang berani mengatakan tidak sah? Siapa berani? Ada. Kalau dalilnya almarhum Mustafa Yaqub itu, kita yang jauh ini memang tidak harus persis kena Ka'bah kalau ditarik tali rapia umpamanya sampean. Enggak harus. Oleh karena itu pasti mencong. Oleh karena itu dada. Bahkan di dalam fikih sunnah itu yang ada, kalau dada ini ke sana kena, ke sana kena, ke sana kena. Kalau di dalam fikih yang kita baca terkait dengan harus menghadap kiblat, bagi kita yang jauh itu antara timur dan antara selatan dan utara itu semuanya kiblat. Yang menghadap di sini kena, yang di sana kena, terus sampai ke ujung dunia itu kena. Cuma sekedar menambah bahwa yang hakikatnya menghadap kiblat itu bukan muka. Oleh karena itu, padahal yang boleh dilakukan dalam sholat diantaranya menoleh. Yang menoleh muka apa dada? Muka. Tuh. Lagi-lagi catatannya, jangan sembarang menoleh. Lagi sholat ada bang sayur lewat, bang, gitu. Ya. Pada saat yang sama boleh. Ada yang prinsip yang harus dipegang oleh orang yang sholat. Jangan batalkan itu sholat. Karena ada faktor mendesak harus noleh, faktor mendesak harus nangis, umpamanya kurang lebih begitu. Nanti akan sama-sama kita lihat hadisnya. Yang berikutnya melangkah ringan. Kebetulan barisan depan kita batal, dia keluar, ya tak? Terus yang belakang masuk melangkah, itu ringan. Paham? Melangkah berat jangan.
Umpamanya baris yang ketiga itu, padahal di depan juga ada padat barisan. Dia ingin ngejar yang kosong. Nah, itu langkah berat namanya. Itu? Iya, ringan. Kalau Imam Syafi'i merinci 3 kali langkah berturut-turut maksimal. Oleh karena itu antisipasinya 2 langkah dulu kalau belum sampai ke tempat tujuan. Baru tambahin sekali lagi. Oke? Iya. Berikutnya mengucap salam. Bukan oleh orang yang sholat. Setelah dipahami harus ditambah oleh orang lain. Orang lain datang ke rumah kita lagi sholat. Maka dengan suara orang yang sholat bisa kenal. Berarti kita turut membantu menjaga, dia menjaga sholatnya. Oh, yang masuk kenal. Assalamualaikum. Dijawab apa enggak? Kita lagi sholat. Jawab apa enggak? Kenapa? Kan doa itu. Doa itu. Ya, nah, itu penting diketahui. Sholat dari awal sampai akhir doa. Pada saat yang sama pernah dijelaskan, sholat dari awal sampai akhir adalah komunikasi. Lawan komunikasi cuma satu, nggak boleh ada duanya, yaitu Allah. Lagi ngomong sama Allah. Maka kenapa jawab salam tidak boleh, padahal doa mengalihkan lawan bicara. Assalamualaikum, semoga selamat atas engkau. Dijawab engkau juga, mudah-mudahan selamat. Itu yang nggak boleh. Paham itu? Kalau saja umpamanya ada doa-doa lain di luar sholat, tetapi mencerminkan itu komunikasi tetap dipertahankan kepada Allah, maka menjadi boleh. Umpamanya ada yang sunnah, imam baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu sunnah, baca doa Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, itu doa. Tapi kan doa kita juga bicara sama siapa? Tetap sama Allah. Itu yang membuat tidak boleh menjawab salam. Oke, jadi tadi kembali boleh memberi salam. Oh iya, itu suara anak saya, bukan ada orang tak diundang umpamanya. Gitu. Oke, yang berikutnya tasbih atau talfik, bukan talfik, ini tasfik. Ada imam salah, kita memang disunatkan membaca tasbih subhanallah. Maka imam juga komunikatif karena dia tahu, oh iya ada salah gitu. Tetapi kalau imamnya, makmumnya juga perempuan, itu dia hadisnya, bukan baca tasbih, tapi dia harus menepuk tangan. Menepuk tangannya punggung, bukan telapak tangan, tapi punggungnya yang ditepuk biar kedengaran. Boleh. Yang berikutnya membetulkan bacaan imam, kan termasuk ngomong itu. Bi ayyi dzambin qutilat umpamanya, terus dia lupa lagi. Bi ayyi dzambin qutilat, maka imam si makmum meneruskan. Boleh. Iya. Yang terakhir mengucap alhamdulillah saat bersin. Saat bersin. Yang bersangkutan alhamdulillah. Coba bayangkan, hubungkan dengan kasus salam tadi. Dia tetap menjaga. Alhamdulillah itu kan kepada Allah komunikasinya.
Dan alhamdulillah dimaksud saat sholat kita bersin, oh jangan keras-keras, jangan keras-keras, cukup di dalam hati. Boleh bersin. Bahkan bukan cuma bersin mengucap alhamdulillah dan dilakukan di dalam sholat, masuk kategori boleh. Mendapat nikmat kayak apa sih ilustrasinya? Masya Allah, kehidupan si A terbatas sekali, ibadahnya kuat, sholat asar, padahal sholat zuhur sudah mikirin anak-anak belum makan karena keterbatasan. Udah sholat asar, di sholat asar kebetulan tetangga bawain nasi lengkap, umpama kedengeran ada yang assalamualaikum, ibunya waalaikumsalam, ini buat makan siang umpamanya, tuh denger apa enggak dia? Itu baru dibawain nasi. Kalau dibawain mobil, alhamdulillah enggak? Alhamdulillah dong. Itu salah satu ilustrasi. Baik jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita coba lihat ini beberapa hadis terkait hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Nampaknya ini harus 2 atau 3 pertemuan. Yang pertama terkait menangis. Al-buka wa ta'awuh wal anin sawa'un akana dzalika min khasyatillah am kana li ghairi dzalik kat ta'awuh minal masaib wal auja' madama an ghalabat bihaitsu la yumkinu daf'uhu liqaulillahi ta'ala. Yang pertama yang dibolehkan dalam sholat menangis atau ta'awuh, mengeluh karena sakit, anin, merintih lagi sholat, ada yang masih asam urat umpamanya, bengkak, merintih apa enggak itu? Lagi sujud, lagi ruku, terus ya itu ilustrasi saja. Baik menangis, mengeluh, merintihnya karena takut kepada Allah atau bukan, seperti itu dia merintih kesakitan karena penyakit, musibah di sini sebutnya. Selama itu memang tak bisa dihindari, itu catatannya. Dia harus merintih saking sakitnya. Apalagi memang sholat yang dilakukan dalam kondisi sakit. Sakit apa itu ya? Saya nggak bisa berilustrasi. Masih diimpus, sakit sekali gitu. Dia sholat, dia merintih, boleh. Dan tidak mungkin ditolak. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Allah menceritakan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tersungkur, mereka sujud. Tersungkur jangan bayangkan jatuh ke sandung, itu bukan, lagi lari umpamanya. Sebab ada kata-kata khorru, tersungkur, sujud, bukiya. Ini menginformasikan, baca orang-orang yang sambil sujud dia menangis, dan mudah-mudahan kita juga bisa meraih itu. Iya. Wal ayat tasmalul musalli wa ghairihi. Ayat dimaksud mengandung arti mencakup baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ada anak SMA, dia entah kenapa mendapat hidayah ikut jamaah tabligh iktikaf di masjid belakang rumah. Itu subhanallah, sholat sambil nangis,
Nangisnya sesenggukan gitu kurang lebih. Iya, gak apa-apa. Yang penting dipertahankan sholatnya. Bahkan malah yang gak boleh memutuskan sholat. Secara sengaja tak ada sebab dia putuskan. Ada sebabnya sepele umpamanya. Sholat terus entah kenapalah dia putuskan itu yang Allah marah dan itu tidak boleh. Sebab dari sekian komunikasi dalam hidup ini, komunikasi yang paling sakral adalah dalam sholat. Kalau tak ada sebab mendesak, tidak boleh diputuskan. Boleh diputuskan. Hanya sederhana. Gitu kurang lebih. Iya, kita teruskan. Wa an Abdullah bin Sukhair qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Aku melihat Rasulullah salat. Wa fi sadrihi aziz ka azizil murajjil minal buka. Aku mendengar di dadanya Nabi itu ada apa ini bahasanya? Gejolak, seperti gejolaknya orang yang mau menangis keras. Bapak Ibu mau menangis keras tapi ditahan. Emang tak keluar suara, tapi dada bergetar. Dalam hadis ini dari Abdullah putra Syujair, dia berkata, aku pernah menyaksikan hal itu terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berikutnya waqala Ali maka nafina faris yauma badrin ghairul Miqdad ibnil Aswad. Pada pertempuran Badar saat Ali radhiyallahu atau karramallahu wajah ini berkata, enggak ada yang naik kuda saat itu kecuali seseorang bernama Al-Miqdad. Walaqad ra'aituna wa ma fina qaim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu tidak ada di antara kita yang sedang melakukan sholat kecuali kita semua pada melihat Rasulullah sholat di bawah sebuah pohon tahta syajarah yusolli wa yabki. Dia sholat dan menangis hatta asbaha, malam malah sampai pagi. Lagi-lagi intinya keterangan dari Ali karramallahu wajhah ini, ya menangis dalam sholat boleh. Yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha fi hadisi maradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha terkait saat-saat terakhir Nabi sedang sakit, di mana sakit dimaksud adalah sakit yang mengantarkan kepadanya wafat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah berkata kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah? Muru Abu Bakrin ayyusolliya bin nas. Emang begitu yang sudah banyak kita ketahui. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat di masjid itu. Rasulullah bilang kepada Aisyah. Lalu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang lembut hatinya. La yamliku dam'ahu. Dia tak mampu menguasai air matanya. Wa innahu idza qara'al Qur'an baka. Dia kalau baca Quran menangis, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Qalat, Aisyah berkata lagi, wa ma qultu zalika illa karahiyat ayyata'assaman nas ya Rasulullah. Aku bilang begitu bukan karena aku tak turut akan perintah dan saranmu. Aku khawatir nanti orang-orang si makmum menganggap Abu Bakar berdosa. Tidak kebayang
Dia bertindak sebagai imam. Aisyah tahu betul di luar sholat, apalagi lagi sholat, kalau baca Quran nangis. Sementara jamaah belum pada tahu posisi menangis dalam sholat. Maka Aisyah berkata kepada Nabi, aku khawatir ya Rasulullah, nanti orang-orang itu menganggapnya Abu Bakar dosa lagi nangis, lagi sholat nangis, gitu maksudnya. Apa sih pelajarannya yang bisa kita tangkap? Seseorang itu juga berkewajiban menjaga sholat orang lain. Udah kebayang itu? Jaga kekhusyuan sholat orang lain. Jangan bersikap, jangan bertindak, atau jangan membuat orang lain gara-gara kita menjadi tidak khusyuk. Sholat Jumat pakai kaos oblong, ganggu apa enggak? Itu ganggu, susah. Ini orang apaan sih, emang nggak ada baju lagi umpamanya. Pas kaos oblongnya belakangnya ada tulisannya angker bir umpamanya, ini yang belakang ganggu. Itu orang nangis saja waktu kasus ini seperti gitu. Iya, oke. Dan teruskan, ayat ta'assaman nas bi Abi Bakr ayyakuna awwala man qama maqama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada beberapa orang juga yang diduga jamaah saat itu tak tahu sebabnya dia menjadi imam. Padahal disuruh. Gak tahu bahwa dia disuruh ada jamaah. Kan itu mengganggu pikiran dia juga. Akhirnya, Abu Bakar berani-beraniannya. Umpamanya gitu. Apalagi itu diucapkan dalam hati saat lagi sholat. Iya. Faqala, namun Rasulullah tetap berkata lagi, muru Abu Bakar fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama manusia, bersama orang-orang, maksudnya jadi imam. Inna kunna suwahiba Yusuf. Baru penutup hadis ini Rasulullah memberikan penilaian kepada si Aisyah, diinformasikan kepada kita lewat hadis. Apa kata Rasulullah? Memang kalian itu perempuan seperti Aisyah ini dan lain-lain, seperti perempuannya Nabi Yusuf. Perempuannya Nabi Yusuf siapa? Yang kasusnya di istana, Zulaikha. Ini harus diceritain. Mau diceritain apa enggak? Udah, Zulaikha istri raja ada main dengan Yusuf alaihissalam. Yusuf pada saat itu kan budaknya, emang dia yang beli, ya, lewat kafilah yang ngambil dari sumur dibeli. Peristiwa si Zulaikha ada pengen kepada Yusuf tersebar di kalangan emak-emak sekitar itu. Semuanya menjadi mencemoohkan, apaan itu? Kok istri raja begitu? Mau sama pembantu gitu kurang lebih. Maka si Zulaikha ini kalau bahasa Al-Quran makar, membikin acara, ingin membuktikan ternyata mereka akan kagum apa tidak kepada Nabi Yusuf. Diundang, sebar undang semua, disiapkan tempat yang luar biasa indah, bahkan ada meja-meja lengkap dengan hidangannya, kursi-kursi yang indah, bahkan ada sofa-sofa. Mereka diberi jamuan, pada saat yang sama diberi juga pisau sama buah. Kalau di Al-Quran gak disebut buahnya. Kira-kira apa buahnya Pak yang cocok? Apel. Mau apel, mau timun, mau apa juga boleh. Gitu. Kalau gak disebut terserah, sesuaikan dengan daerah masing-masing gitu.
timun itu pisau. Udah diberi SOP-nya, instruksi. Nanti kalau Yusuf aku suruh keluar, engkau memotong buah yang aku siapkan itu. Benar. Ukhraj, kata Zulaikha, keluar Yusuf. Pas keluar jalan di depan semuanya motong. Ini mah udah umum, potong tangannya, potong atau sambil berkata semuanya kagum, hasya lillah ma hadza basyara. Hasya lillah artinya luar biasa, ini mah bukan orang. Tuh, in huwa illa malakun karim, malaikat. Bukan itu yang mau diceritakan dalam konteks ini. Tapi Khadijahnya ya, dia tujuannya mengundang baik, tapi ada di balik undangan itu yang tersimpan niat. Itu juga begitu si Aisyah. Ketika dia menolak perintah Rasulullah untuk bilang kepada Abu Bakar kau jadi imam, itu bukan karena tidak mau taat kepada Rasulullah, tapi tadi yang disebutkan, yang disembunyikan itu. Aku khawatir orang-orang nanti pada menganggap sholatnya Abu Bakar sambil nangis itu dosa. Bagi pelajaran kita ini menguatkan bahwa nangis dalam sholat itu boleh, gitu kurang. Iya. Oh, masih banyak hadisnya ini. Kita selesaikan terkait nangis dulu ya. Pak Dirman nanti contohin ya. Bisa. Nangis dalam sholat. Iya. Insya Allah kita yakin teman-teman semua sudah pernah, apalagi kalau lagi tahajud ya. Wa fi tasmimir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala salati Abi Bakr bin Nas ma annahu akhbara annahu idza qara'a alaihil ghalabahul buka dalil ala jawaz. Ini yang kelima kesimpulan. Kesimpulan yang tadi tentang Nabi bersama Aisyah dan Abu Bakar. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kepada Abu Bakar untuk menjadi imam di hadapan orang-orang, ma'annahu akhbara annahu idza qara, padahal dia udah dikasih tahu sama Aisyah nanti akan nangis Abu Bakar, tapi diperintah lagi merupakan dalil boleh. Iya. Wa shalla Umar salat as-subhi wa qara'a surat Yusuf hatta balagha ila qoulihi ta'ala. Umar bin Khattab salat subuh, dia membaca surat Yusuf sampai kepada ayat yang berbunyi innama ashku bathi wa huzni ilallah, sampai pada ayat yang berbunyi innama ashku, sesungguhnya aku mengadu basi duka, suka dukaku, wa huzni dan kesedihanku, ilallah hanya kepada Allah. Baca ayat itu, sumi'a nasyijuhu, sampai situ terus kedengaran nangis di dalam dadanya. Lagi-lagi memperkuat boleh, tidak apa-apa. Bahkan yang lebih populer nangisnya Umar bin Khattab baik di luar sholat maupun di dalam sholat ketika ayat bercerita tentang membunuh anak perempuan karena dia pernah melakukan, menjadi teringat ayatnya yang tadi bi ayyi dzambin qutilat. Nah, sampai situ nangis dia. Atas dasar dosa apa anak-anak perempuan yang baru lahir, ada juga cerita yang sudah besaran sedikit dibunuh secara paksa, bunuh karena mereka itu tidak menginginkan punya anak perempuan, dianggap gak ada gunanya. Kalau laki-laki mereka harapkan
karena ada gunanya. Apa gunanya pada kondisi saat itu? Yaitu bisa diajak perang gitu kurang. Wa fi raf'i Umar sautahu bil buka radd 'alal qailin bi annal buka fi shalah mubtil. Informasi bahwa Umar menangis di dalam sholat seperti yang tadi diceritakan itu merupakan bantahan terhadap orang yang mengatakan menangis dalam sholat itu tidak boleh. Iya. In zahara minhu harfan sawaun akana min khasyatillah amla. Meskipun di dalam nangisnya itu sampai kedengaran suara kata dimaksud 2 huruf saja, andai kata muncul dalam nangisnya itu, di tengah nangis ada muncul kata lah gitu, kata apa gitu, itu juga enggak apa-apa. Aduh umpamanya, aduh berapa kata? Hah? Iya, yang terakhir nih, wa qauluhu minnal buka in zahara minhu harfan yakunu kalaman ghairu musallam fal buka syai' wal kalam syai' akhar. Dan andai kata dalam nangis yang dibolehkan dalam sholat kemudian muncul 2 kata di tengah nangisnya itu, dan 2 kata tadi bukan kata pada umumnya, tak dipaham apalagi tak disengaja, maka tidak apa-apa. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, ini dulu yang bisa sama kita dengarkan. Insya Allah berikutnya terkait menoleh, ya. Ada sisa waktu barangkali ada yang mau konfirmasi, ada yang mau nambahin, boleh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan, meskipun belum ada di uraian Pak Ustaz, saya pernah mendengar tentang membaca alhamdulillah ketika bersin Pak Ustaz dalam sholat. Ketika itu Rasulullah pernah sholat berjamaah, kemudian ada makmumnya seorang sahabat bersin kemudian membaca alhamdulillah, tapi Rasulullah setelah sholatnya menegur untuk tidak membaca itu. Mohon dijelaskan. Yang kedua, ketika di pertengahan sholat, seandainya sholat itu 4 rakaat dan di pertengahannya kita menahan untuk membuang hajat, apakah kita menahan atau untuk membatalkan tersebut? Yang ketiga, ada gerakan, larangan gerakan sampai 3 kali gerakan, yang misalnya kalau menggaruk atau gatel atau apa gitu, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Rasulullah sampai melarang. Itu udah memperkuat yang di sini tadi. Apa itu? Sampai kedengeran. Gara-gara kedengeran maka dilarang. Enggak usah Rasulullah, Pak Dirman juga ada makmumnya yang alhamdulillah tuh kedengaran. Oleh karena itu boleh itu ucap alhamdulillah di dalam hati saja, jangan kedengaran. Iya gitu. Terus yang kedua apa tadi? Gerakan ya. Gerakan 3 kali. 3 kali mah bukan kata hadis. Kata imam dalam rangka antisipasi, melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Apalagi kita melihat itu di media sosial, ada sholatnya sambil joget ya, itu udah gak benar sekali. Haram melakukan gerakan-gerakan yang di luar gerakan sholat. Angkat tangan kan dalam sholat. Iya. Kenapa? Itu kan memberikan persepsi dia sedang tidak sholat. Otomatis dong batal lakukan gerakan itu. Gerakan-gerakan dimaksud tidak dalam kondisi terpaksa. Tidak dalam kondisi
terpaksa. Dalam kondisi apa yang tidak boleh? Dalam kondisi sengaja, nggak ada kebutuhan. Bahkan andai kata diduga nanti dalam sholat ada gerakan yang seharusnya tidak dibutuhkan, sebelum sholat dia harus antisipasi. Jangan, gitu kurang lebih. Contoh, rambut panjang, nggak pakai peci. Ya dah? Mau sujud diangkat dulu rambutnya. Ntar sujud lagi dia pegangin lagi. Kan harusnya nggak terjadi seperti itu. Diapain kek gitu. Jadi tadi gerakan itu, andai kata ada kebutuhan bergerak dan gerakan itu tentu di luar sholat seperti tadi melangkah karena ada kosong, itu pun dibatasi. Jangan yang dari belakang itu ada 10-15 langkah enak aja. Umpamanya. Oleh karena itu bisa dipahami secara sederhana, gerakan tidak boleh, pertama tak dibutuhkan. Kedua, gerakan tentu gerakan yang di luar sholat. Yang ketiga apa tadi? Yang menahan buang hajat. Oh iya, buang hajat. Tuh yang bersangkutan tahu persis maslahat mafsadat. Maslahat mafsadat terkait apa? Terkait sejauh mana dia bisa mampu menahan. Kedua, situasi kondisinya. Ya dah? Sholat Jumat di depan. Udah tasyahud. Pengen buat angin. Pertanyaan itu dirinya. Ini keluar apa enggak nih? Tuh itu. Yang bersangkutan itu mau jangan tanya Ustadz. Terus tanya. Di depan problem. Nah ini ada akar masalah dalam konteks ini. Sholat Jumat atau apa saja barisan depan dia harus keluar, tak tahan. Dan bukan cuma tak tahan, tuh angin sudah nggak bisa dikompromikan lagi. Keluar di depan. Itu yang tidak boleh lewat di depan orang sholat. Kalau di sini boleh di samping. Iya atau tidak? Di samping boleh. Oleh karena itu ketika ada seorang yang harus keluar, maka yang belakang itu beri jalan di samping. Wih, iya apa enggak? Terus ke sana, menghindari depan, tetap hindari. Iya, yang nggak boleh kan depan. Kadang-kadang ada duit 100.000 jatuh, dia pungut dulu. Ya kan? Pungut sama sebelah itu. Dikira nggak apa-apa. Oke, jadi begitu. Bagaimana situasi kondisi? Karena fikih itu memang situasi kondisi. Iya. Apa pertimbangannya? Maslahat, mafsadat. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Nah, ini mau nanya mau jawab. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi kalau tentu sabnya kosong. Kalau kosong, apakah orang yang di belakang itu bisa maju? Itu satu atau saya lanjut itu. Pertanyaan saya, tadi Bapak mengatakan masalah jiwa. Jadi kita tidak masalah jiwa. Misalnya ada orang yang penyakit ayam atau pingsan untuk sholat, kita kan tak boleh bergerak. Apa tindakan kita itu seperti itu? Apa kita harus mengurus atau mengangkat dia? Kita dalam mau sujud, kita tahu dia ternyata dia sakit. Nah, jadi kita sebagaimana tindakan kita itu supaya jangan membatalkan sholat? Hanya sekedar itu, Pak. Iya. Ini yang menarik kalau epilepsi ayan, ya boleh Pak Adan kasih contoh, nanti saya bertindak.
Kapan? Subuh besok. Itu dia, fikih adalah situasional, kondisional. Maka kita diberi naluri untuk mempertimbangkan antara maslahat mafsadat. Wah, iya ada yang apa itu kejang-kejang umpamanya. Ada salah satu. Kalau sendiri nggak bisa, yang satu juga jiwanya menangkap itu. Oh ya, nggak bisa dia gotong orang gemuk kayak begini, umpamanya. Ini harus segera ditolong. Apalagi menyangkut jiwa. Tuh jiwa tadi itu yang masuk ke 5 prinsip. Ada agama, ada jiwa harus diselamatkan. Karena persoalan jiwa, Allah marah betul membunuh seenaknya. Itu kan ada ruhku di situ. Itu ruhnya. Ruh Allah kok seenaknya kamu menghilangkan ruhku yang aku taruh di situ. Gitu kurang lebih. Iya, jadi kembali yang pertama dan kedua adalah situasi dan kondisi. Kita diberi pelajaran, lalu kemudian bukan cuma ilmu saja, tapi pada saat yang sama diberi rasa. Ilmu dan rasa itu yang membentuk kita bisa mengevaluasi secara spontan terkait dengan urusan-urusan agama. Allahu a'lam bishawab. Sudah ya? Kayaknya itu udah. Pak Hadir Mas, silakan. Terkait dengan seorang imam, misalnya rakaat ketiga, ternyata imam langsung meninggal. Nah, bagi yang di belakangnya harus menggantikan. Nah, pada saat itu, apakah kita teruskan dulu rakaatnya sampai selesai, atau memang pada saat yang kritis itu seorang imam itu harus bertindak cepat untuk menyelamatkan jiwa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya bagus sekali. Sama Pak Dirman tadi, sama Pak Adnan tadi sama. Ya, pertama situasional kondisional. Situasional kondisional dimaksud kondisi sholat yang sedang dilakukan dengan kondisi salah seorang jamaah yang sudah terkapar umpamanya. Sholatnya tinggal baca tasyahud umpama. Kan diselesaikan bisa itu. Terus tapi sholatnya emang baru takbiratul ihram. Ini khawatir. Perlu pertolongan cepat. Itu dia, keputusan ada di yang bersangkutan itu. Ya, lagi-lagi akarnya situasional, kondisional. Si A lagi imam. Dia tahu nggak ada motor yang lain kecuali motornya. Ada yang mau kabur. Kedengeran suaranya juga kenal. Pertanyaan, ini mah pertanyaan dari saya. Bapak yang jawab. Itu mau batalin sholat, ngejar motor apa bagaimana? Dia jadi imam. Tuh, mana Pak Adnan dia kagak jawab. Motor kabur dibawa. Wah, motor saya dibawa kabur. Ya udah. Mudah-mudahan ya kita pertemuan lagi pada pertemuan berikutnya melanjutkan ini yaitu menoleh. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.